Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita di bab 2 tentang fungsi dan persamaan kuadrat ya. Ini di Al-Qur'an surat Yunus, Allah menjelaskan Dia yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya serta mengaturnya pada beberapa tempat supaya kamu tahu bilangan tahun dan perhitungannya ya. Ternyata tentang bilangan pun Allah sudah gambarkan di Al-Qur'an. Nah, bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Kita akan lihat dulu apa itu pengertian persamaan ya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi kalau pangkat tertingginya 3 dan seterusnya berarti dia bukan persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat. Nah, di sini pangkat tertinggi 2-nya ya. Ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C ini adalah anggota bilangan real, bilangan nyata ya. Dengan syarat A-nya nggak boleh 0 karena 0 dikali bilangan berapapun hasilnya 0. Di bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bentuk umum juga bisa dikatakan seperti dengan kata lain bentuk baku ya. Keterangan X dinamakan variabel. Nah, ya suatu persamaan yang variabelnya. Ini variabelnya X di sini namanya variabel. Terubah bilangan yang belum diketahui berapa nilainya. A, B adalah koefisien atau ada faktor konstanta dari suatu bentuk aljabar. Koefisien dari variabel ini sini. Dan C adalah konstanta atau suku dari bentuk aljabar yang tidak mengandung variabel. Nah, ini dia berupa angka saja, nggak ada variabelnya. Itu bentuk umum atau bentuk baku ya. Itulah pengertian persamaan kuadrat. Kita lihat contoh. Tentukan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. Mudah ya. Ini bentuk bakunya 4x kuadrat min 3x min 7 sama dengan 0. Nah, di sini ini bentuk umum atau bentuk bakunya. Posisi A-nya berapa? 4. Posisi B-nya min 3. Posisi C-nya min 7. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa A-nya 4, B-nya min 3, C-nya min 7. Contoh 2 sama ya. Nah, di sini 2x kuadrat min 2x. Hanya ada nilai suku pertama dan suku kedua. Suku ketiganya apa? 0 berarti ya, konstantanya 0. Sehingga dapat kita peroleh nilai A-nya 2, nilai B-nya min 8, dan nilai C-nya adalah 0. Oke. Berikutnya adalah 3 dikali 4x kuadrat min x sama dengan 3 min 2x. Nah, ini merupakan persamaan bentuk aljabar yang harus kita operasikan dulu atau kita ubah dulu menjadi bentuk baku, menjadi bentuk umum seperti ini, seperti soal yang sebelumnya. Kita kalikan 3 kali 4, 12x kuadrat, 3 dikali min x, hasilnya min 3x. Ini ikut di bawah 3 min 2x ya. Berikutnya 12x min 3x, 12x kuadrat min 3x plus 2x ya. Ini min pindah ruas jadi plus. Ini plus pindah ruas jadi min, sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 12x kuadrat min x min 3 ya. Min 3 ditambah 2 adalah min 1 sama dengan 0. Sehingga setelah dia berubah menjadi bentuk baku seperti bentuk umum ini ya, dapat kita tentukan nilai A-nya adalah 12, B-nya min 1 dan C-nya adalah min 3. Nah, nanti di akhir pembelajaran ada soal seperti ini nak ya, seperti bentuk aljabar ini kalian ubah dulu dalam bentuk baku. Latihan satu soal, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini kalikan 2x kali x min 3 kali x, 2x kali 5 min 3 kali 5, selesaikan ya, baru dia berbentuk baku dan bisa diketahui berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Baik, ini contoh 1. Berikutnya adalah contoh 2. Nyatakan dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini posisinya berubah ya. 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Bagaimana caranya? Pindah ruas dulu. Dia ada di kanan, pindah ke ruas kiri. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, kedua ruas atau kedua ruasnya kita tambahkan dengan min 3 min 8 plus 8 sama ya, untuk mengenalkan ruas kanannya. Nah, jadi nilai di sini
0. Habis dia ini pindah ke sini ya, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi A-nya 2, B-nya min 3, C-nya adalah 8. Mudah kan? Mudah. Ini baru dasarnya ya, bentuk umumnya. Kita kenalan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, berikutnya adalah penyelesaian. Kalau tadi kita menyelami tentang seperti apa itu persamaan kuadrat, berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat itu di dalam soal. Gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada beberapa cara, tapi kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan penyelesaian. Penyelesaian persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang membuat persamaan kuadrat tersebut menjadi pernyataan yang benar. Artinya, kita cari berapa nilai X-nya, baru dapat dikatakan pernyataan atau soal itu bernilai benar atau bernilai salah. Ada 4 metode yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama metode faktorisasi, yang kedua metode melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga metode rumus ABC, dan yang keempat adalah menggambarkan sketsa grafik. Tapi di SMP ini hanya dibatasi pada 3 metode saja. Untuk poin D di bab-bab berikutnya, bahkan di jenjang menengah atas ya. Hari ini kita hanya fokus pada 3 poin ini saja. Metode faktorisasi itu pun di sini akan dijelaskan ada 2 jenisnya, nak ya. Ada beberapa jenis, perhatikan, dan ada metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lihat langsung. Ya. Nah, ini metode faktorisasi yang pertama. Metode faktorisasi yang pertama adalah dengan A sama dengan 1. Nilai A di sini nilainya 1. Ya, kita lihat contoh soal. Untuk menyelesaikan persamaan A ke kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, kita lihat dulu contoh berikut. X plus 2 dikali X plus 5 sama dengan X kuadrat plus 2X ya, plus 5X plus 10. Nah, ini hasilnya. X-nya kita jumlahkan jadi X kuadrat plus 7X plus 10. Sudah menjadi bentuk umum dia. Kita lihat pada koefisien suku kedua. Coba perhatikan suku kedua ya. Koefisien suku kedua tersebut adalah 7. 7 ini merupakan hasil penjumlahan dua konstanta atau dua bilangan. Yaitu 7 sama dengan 2 ditambah 5. Kita lihat juga suku ketiganya adalah 10. 10 adalah merupakan hasil perkalian dua konstanta, yaitu 10 sama dengan 2 dikali 5. Sama ya, dua angka yang ketika dijumlah hasilnya koefisien suku kedua, dan ketika dikalikan dia menjadi koefisien suku ketiga atau konstantanya. Sebelumnya kita tentukan dulu, lihat di jumlah dua angka yang mungkin pada koefisien kedua. Berapa ini koefisien kedua? 7. Nah, ada 7 itu bisa 1 tambah 6. 7 juga bisa 2 tambah 5. 7 juga bisa 3 tambah 4. Nah, kenapa yang kita pilih 2 tambah 5? Karena ketika dia dikalikan, hasilnya adalah konstanta atau bilangan yang ketiga. 1 kali 6, 6. 2 kali 5, 10. 3 kali 4, 12. Berarti yang memenuhi adalah 2 ditambah 5. Jadi seperti itu nak ya. Untuk menetapkan dua angka yang dibutuhkan, berarti kita tentukan dulu konstanta yang tepat. Kalau dia dijumlahkan, dia menjadi koefisien suku kedua. Kalau dia dikalikan, dia menjadi koefisien suku ketiga atau konstanta. Ini faktorisasi bentuknya adalah, nah ketika sudah menjadi seperti ini ya, maka faktorisasinya X ditambah P dikali X ditambah Q, dengan B ya, konstanta koefisien kedua ini adalah P ditambah Q, dan C adalah P dikali Q. Nah, ini X tambah P yang mana? X tambah 2, X tambah Q, X tambah 5 ya. Nanti kita lihat contoh soal. Contoh, faktor dari X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 adalah, lihat di sini ada satu angkanya di sini ya. Kalau satu nih, berarti kita pakai cara pertama ini. Berapa koefisien suku keduanya? Min
min 1. Nah, jumlah dua angka yang mungkin pada koefisien kedua adalah min 1 itu adalah min 2 tambah 1. Min 1 bisa juga min 3 tambah 2. Min 1 juga bisa min 4 tambah 3. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, yang manakah dua angka ini ketika dikali, dia hasilnya adalah min 6. Min 2 kali 1, min 2. Min 3 kali 2, min 6. Min 4 kali 3, min 12. Berarti yang memenuhi adalah min 3 ditambah 2. Ya, kita lihat. Diketahui A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Kita cari P tambah Q harus hasilnya min 1. P kali Q hasilnya min 6. PQ ini dua angka yang mungkin tadi. Sehingga kita dapatkan P-nya adalah min 3, Q-nya adalah 2. Setelah dapat min 3 dan 2, baru kita masukkan ke dalam persamaan umumnya tadi. Yang mana? Yang ini dia. Yang ini. Nah, X tambah P dikali X tambah Q. Ya. Kita rubah. Oh ya, di sini dia. Jadi, X titik-titik tambah P, X ditambah Q. P-nya masukkan nilainya min 3, Q-nya masukkan plus 2. Sehingga didapatkan X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi penyelesaiannya adalah X plus 3 atau X sama dengan min 2. Nah, ini faktorisasinya ya. Dari bentuk umumnya seperti ini, kita jabarkan faktorisasinya menjadi X plus P, X plus Q. P itu adalah dua angka yang mungkin tadi ya. Ketika dia dijumlah, dia menjadi koefisien kedua. Ketika dia dikali, dia menjadi konstan atau bilang suku ketiga. Faham tem? Insyaallah ya. Contoh berikutnya. Faktor dari 4x min x kuadrat adalah, nah ini bervariasi soalnya ya. Dia tidak ada konstantanya 0 ya. Jadi bisa langsung kita tarik atau cari faktor persekutuan setiap sukunya. Nih caranya. Diketahui A-nya min 1, B-nya 4, C-nya 0. Diperoleh faktor persekutuan setiap sukunya adalah X. Sehingga diperoleh faktornya sebagai berikut. Faktor persekutuannya itu X ya. 4X dibagi X sama dengan X. Min X kuadrat dibagi X menjadi min X. Nah ini faktor persekutuannya taruh sini. X yang ini kita taruh di sini. Jadi X kali 4, 4X. X kali min X, X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 0 atau 4 min X sama dengan 0. X sama dengan 0 atau min X sama dengan min 4. X sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Faktor dari 4X min X kuadrat tersebut. Baik, ya ini cukup mudah yang ini. Nah, tidak melibatkan P dan Q. Ini hanya menarik faktor persekutuan setiap suku. Ya. Berikutnya, ini metode faktorisasi A tidak sama dengan 1. Kalau tadi nilai A-nya 1 di depannya ya. Nah, ini A-nya tidak sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan A kuadrat plus B plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1, perhatikan langkah berikut. Ada 5 langkahnya. Kalau dibaca mungkin cak mana ini Ustazah, bingung kami Ustazah ya. Ubah bentuk A kuadrat plus B plus C sama dengan 0 menjadi A kuadrat plus P ditambah X Q plus C sama dengan A kuadrat plus PX plus QX plus C dengan P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan A kali C. Langkah kedua, bentuk aljabar tersebut kamu pandang sebagai jumlah dua bentuk aljabar yaitu A kuadrat plus PX dan QX plus C. Ketiga, tentukan FPB suku-suku A kuadrat dan PX, kemudian tuliskan A kuadrat plus PX dalam bentuk hasil kali faktor-faktornya. Begitu juga yang keempat dan yang kelima adalah setelah melakukan langkah 3 dan 4, kamu peroleh A kuadrat plus BX plus C sama dengan A1X dikali A2X plus B2 ditambah B1 dikali A2X plus B2. Hasilnya A1X tambah B1 dikali A2X plus B2. Dengan A1 dikali A2 sama dengan A dan A1 kali B2 ditambah A2 kali B1 sama dengan B. Duh, pusing ini gimana caranya saja ya. Insya Allah nanti kita lihat contohnya mudah kok.
Perhatikan saja ya, ciri soal faktorisasi yang menggunakan langkah ini adalah nilai A-nya ini tidak sama dengan 1. Ya bisa 2, 3, 4, 5, 10, 12, 100 ya. Itu ya cirinya. Kita lihat contoh ya. Faktor dari 3x. Nah, ini 3 kan? 3 bukan 1. Berarti dia pakai cara yang kedua ya. 3x kuadrat plus 10x min 8 adalah ya. Kembali kita fokus pada dua angka yang mungkin pada koefisien suku kedua. Berapa koefisien suku kedua? 10. 10 itu bisa didapat dengan 13 kurang 2, 12 kurang 2, 11 kurang 1. Tapi yang mana yang memenuhi dengan syarat ini adalah, pertama carilah nilai P dan Q dengan ketentuan ketika P tambah Q hasilnya 10 dan P dikali Q sama dengan A kali C tadi ya. Katanya di awal tadi A dikali C. A-nya berapa? 3, C-nya adalah min 8. 3 kali 8 sama dengan min 24. Nah, kita cari dua bilangan ya. Kalau berapa di jumlah hasilnya 10, ketika dikali hasilnya 20 min 24. Lihat di sini, 13 kurang 3. 13 kali min 3 berapa? Min 39. 12 kali min 2 min 24. 11 kali min 1 adalah min 11. Berarti yang memenuhi adalah 12 dengan min 2. P-nya 12, Q-nya adalah min 2. Nah, kamu peroleh nilai P yang dimaksud adalah P dan Q-nya 12 dan min 2. Sehingga, nah langkah pertama kita tempuh ya. Langkah pertama apa katanya? Di slide sebelumnya bahwa cari dua angka yang ubah bentuk menjadi AX kuadrat plus PX plus QX. Nah, sudah dapat nilai P dan Q, rubahlah bentuk ini menjadi PX plus QX ya. Nah, nih bentuknya seperti ini. Jadi 10X ini, suku kedua ini kita rubah menjadi PX ditambah QX. P-nya tadi 12, Q-nya adalah min 2. 12X dikurang min 2 sama dengan 10X. Ya, ini Ustazah warnai hijau bahwa ini adalah proses pengembangan dari suku kedua. Berikutnya pandang yang kita rubah ini menjadi dua bentuk persamaan. Nah, kita bagi dua nih. Ini ada garis ya. 3x kuadrat plus 12x. Garis ini kita buat sendiri. Kita bagi dua artinya. Nah, min 2x ini dengan min 8. Langkah ketiga, tentukan FPB-nya dari masing-masing ini tadi. Ya, FPB-nya sudah dapat. FPB yang ini 3x kuadrat plus 2x adalah 3x. 3x kali x, 3x kuadrat, 3x plus 4 adalah 3x kali 4 adalah 12x. Berikutnya di sini FPB-nya adalah 2 ya. 2-nya tarik keluar sehingga menjadi min 2 kali x min 2x 2 kali 4 8 ya di dalam sini ya. Langkah terakhir adalah memperoleh hasilnya. Setelah dapat, lihat ini sama ya, ini x plus 4, ini juga x plus 4. Kita tarik menjadi 3x dikurang 2. Nah, tuliskan di bawah 3x min 2 dikalikan x plus 4. Ini yang sama tadi. Tarik faktornya. Nah, inilah penyelesaiannya setelah dapat ya. Di langkah awal cari nilai P dan Q. Setelah dapat PQ-nya dengan syarat ketika dijumlah hasilnya koefisien suku kedua, ketika A dikali C adalah hasilnya P dikali Q. Nah, min 24. Cari dua bilangan yang mungkin ya. Lakukan langkah-langkahnya baru dapat hasilnya. Jadi penyelesaiannya adalah 3x min 2 dikali x plus 4. Faktor dari 3x kuadrat plus 10x min 8. Catatan langkah ini ketika A-nya tidak sama dengan 1. Berikutnya, metode melengkapkan kuadrat sempurna. Selesai yang poin A nak ya. Ada dua jenisnya tadi. Kita lanjut yang B. Untuk menyelesaikan persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan menegakkan kuadrat sempurna, dirubah menjadi bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Dengan Q harus lebih besar atau sama dengan 0. Langkahnya, pertama, pastikan koefisien X kuadrat adalah 1.
Bila belum bernilai 1, bagilah bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Yang kedua, ruas kiri dan kanan dengan setengah, tambahkan ruas kiri kanan dengan setengah koefisien dari X, kemudian kuadratkan. Nah, koefisien dari X itu suku kedua ya, suku kedua. Berapa di sini? Nanti kita setengahnya berapa? Setengah dari B baru dikuadratkan. Buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Kita lihat contoh. Ya. Faktor dari X kuadrat min X min 6. Nah, ini cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Kalau tadi cara memfaktorisasi, kalau ini melengkapi kuadrat sempurna. Penyelesaian adalah, kita tuliskan dulu A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 6. Melengkapkan kuadrat sempurna syaratnya ketika A-nya bernilai 1 di sini ya. Nah, langkahnya adalah X min 6 sama dengan X kuadrat min X. Nah, ini pindahkan ruasnya, konstanta min 6 pindahkan ke kanan. Negatif jadi positif. Langkah berikutnya adalah kuadratkan koefisien suku kedua. Suku keduanya berapa? Min 1. Setengah dari B. Ya, setengah dari B. B-nya berapa di sini? 1 ya. Nah, setengah dari 1 ya setengah. Setengah itu dikuadratkan menjadi 1/4. Sehingga di sini X kuadrat min X ditambah 1/4 sama dengan 6 ditambah 1/4. Katanya kan setelah dikuadratkan, setengahkan suku kedua kemudian kuadratkan. Setelah itu tambahkan ruas kanan dan kiri dengan hasil kuadrat itu. Berikutnya adalah, nah, tarik faktornya menjadi X min setengah kuadrat sama dengan 6 1/4. Tarik akarnya ya. Ini kuadratnya pindah ke kanan menjadi bentuk akar dianya. 6 1/4 itu sendiri ketika dibulatkan ini pecahan campuran, ketika kita bulatkan menjadi pecahan biasa menjadi 25/4. Jadi dia plus minus akar 25/4 ya. Jadi X dikurang setengah sama dengan lebih kurang 5/2 ya. Jadi akar dari 25/4 itu adalah 5/2. Akar 25, 5, akar 4, 2. X min setengah sama dengan 5/2 atau X min setengah sama dengan min 5/2. Dia ada plus minusnya. Sehingga ada dua kemungkinan jawaban ya. X pertama adalah 5/2 ditambah setengah atau min 5/2 ditambah setengah. Dia pindah ruas ya, dari min setengah jadi plus setengah. Oke, baik. Berikutnya adalah X sama dengan 5 tambah 1, 6/2 atau min 5 tambah 1/2 jadinya 4 min 4/2. Jadi penyelesaian akhirnya 6 bagi 2 adalah 3. Min 4/2 bagi 2 adalah min 2. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Kalau mau buktikan apakah jawaban ini benar, bisa dipakai dengan cara pertama tadi, faktorisasi berbentuk A sama dengan 1. Berikutnya adalah masuk ke poin ketiga, rumus ABC. Rumus ABC ini adalah X, kita kembali mencari berapa nilai X-nya, ya, berapa mencari faktornya. Faktornya itu ada 2. Min B ditambah plus minus ini nak ya, akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita lihat. Metode rumus kuadrat. Bentuk umumnya seperti ini. Masih ya, kita berbicara bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini metode rumus yang kita gunakan. Tadi di awal min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kita bagi 2, ini positif di sini min B plus akar B kuadrat min 4C per 2 sama dengan min B sama dengan min akar B kuadrat min 4C per 2. Di sini positif, di sini negatif. Kita lihat ya. Untuk menyelesaikannya kita pakai rumus ini. Contoh. Faktor dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0 adalah, kita lihat dulu A-nya berapa? 1, B-nya 0. Ya, ciri B itu ada koefisien X ya. Ini koefisien X yang ada jadi nilainya 0. C-nya berapa?
min 9. Nah, C itu konstanta, nggak ada variabel. Kita masuk ke rumus min B. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Masukkan ke sini. B-nya 0, min 0 plus minus akar B-nya 0 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C min 9 per 2 kali A, 2 kali 1. Terus 0 tambah plus minus akar, ternyata ini setelah dihitung, min 4 dikali min 9 adalah akar 36 per 2. Ya. Jadi berikutnya 0 plus minus 6 dibagi 2. Hasilnya 0 plus 6 bagi 2. Yang positifnya adalah 3. Yang ini 0 dikurang 6 bagi 2, hasilnya negatif min 3. Itu maksudnya. Penyelesaiannya adalah X min 3 atau X sama dengan 3. Contoh lain, dengan menggunakan rumus ABC, tentukan penyelesaian tiap persamaan kuadrat berikut. Nah, ini caranya. Ya. Untuk nomor A, 2x kuadrat min 4x plus 1. A-nya 2, B-nya min 4, C-nya 1. Masukkan dalam rumus, dihitung. Ya, setelah selesai penghitungannya baru kita bagi 2. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Sehingga jadi penyelesaian adalah 1 plus setengah akar 2 dan X2-nya adalah 1 min setengah akar 2. Ya, terakhir ada latihan soal nak ya. Nyatakan dalam bentuk baku persamaan kuadrat, kemudian tentukan penyelesaiannya dengan rumus ABC. Ya, boleh. Silakan biar lebih cepat boleh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.